tenang dulu, udah tenang gitu baru kita bisa evakuasi keluar rumah, jalan sendiri. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel SK Media dan masih ngobrol di sini aja. Kali ini saya kedatangan seorang sahabat, seorang teman yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang yang banyak kegiatannya lebih banyak ke sosial ya. Siapa dia? Dia adalah Kang Andri Adi. Assalamualaikum Kang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi Kumaha da, Mang? Alhamdulillah saya pangesto sareng suuna. Alhamdulillah. Gini, Kang Andri ini lebih banyak di luar berarti pekerjaannya ya. Kang Andri ini di Kalau sekarang ya, jadi memang karena pekerjaan juga di DT Peduli sebagai diamanahin di kemanusiaan, otomatis kegiatan-kegiatan tidak berada di kantor, kebanyakan di lapangan. Kebanyakan di lapangan ya. Nah, sebenarnya kegiatan Kang Andri ini lebih kegiatan sosial yang seperti apa nih Kang? Bisa diceritain mungkin Kang buat Kegiatan sosial masih di ranah kebencanaan. Ada kebencanaan, kemanusiaan karena memang basic awalan karena memang punya skill dan kemampuan di kebencanaan dulunya gitu ya. Jadi dari lembaga atau tempat kerja melihat wah si Andri punya kemampuan di kebencanaan. Ya udah diposisikan di kebencanaan itu gitu kan. Alhamdulillah mulai dari Aceh yang tsunami yang dulu. Terus Pangandaran, terus Jogja, sampai sekarang, sampai kemarin baru pulang nih dari Tasik. Bahkan tadi pagi juga ada pemberitahuan bahwa ada warga Rohingya yang terdampar di Aceh. Itu juga sempat update juga gitu seperti itu kan. Jadi memang walaupun WFH gini, bagi saya tidak mengenal WFH. Gitu kan. tetap harus standby berarti tetap ya harus gitu ya. standby, kecuali masih ada protokol penanggulangan bencana pakai Zoom gitu. Nggak ada. Belum ada gitu. Wah, belum ada itu ya. Nah, berarti memang di kondisi pandemi seperti ini memang namanya bencana lain seperti bencana alam khususnya itu kan tidak mengenal waktu juga. Iya, Mungkin tidak terjadinya bisa kapan saja seperti yang sekarang terjadi di Palopo di Sulawesi. Betul. Ya. Nah, kalau dari Kang Andri sendiri nih, sebetulnya kenapa nih seneng di bidang ini nih? Karena memang sudah panggilan hati kan. Panggilan hati. Karena dulu pada saat awal bergabung di lembaga yang sekarang saya berada, juga minat terhadap kegiatan-kegiatan, awalnya kegiatan-kegiatan luar ruang. Kegiatan luar ruang, terus dari senior diajarkan untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kebencanaan, dimasukinlah ke sana. Terus dari lembaga sekarang, boleh nyebutkan namanya? Nggak apa-apa, silahkan. Di lembaga sekarang di DT juga ada kesempatan untuk itu. Jadi memang lembaga melihat, oh Andri punya kemampuan nih, udah coba. Awan juga jadi relawan dulu ya. Jadi relawan tidak ujug-ujug jadi karyawan gitu ya. Di relawan, diperbantukan, alhamdulillah sesuai minat. Dan itu jadi makin tambah menguatkan gitu. Pada saat pertama kali terjun, pada saat pertama kali menolong orang, pada saat orang lain pada saat bencana itu menghindari masalah gitu ya, menghindari daerah bencana, kita datang ke bencana itu gitu ya. Terus ada kesenangan tersendiri. Kesenangan bukan dalam artian senang melihat orang terlibat bencana, enggak, tapi senang bisa membantu orang gitu kan. Di saat orang ada lain kepuasan lah, ada betul. Yeah. Dan itu tidak bisa dinilai dengan materi kan. Itu sampai sekarang, makanya saya tetap fokus di bidang ini ya. Tetap fokus di bidang ini, mencari juga materi-materi atau pengetahuan-pengetahuan tentang kebencanaan ini. Bahkan sampai kemarin juga waktu di Papua itu beda sekali itu. Pada saat bencana kemanusiaan itu yang kemarin di Wamena itu. Itu beda sekali, dan itu juga hal baru bagi Andre, bagi teman-teman, hal baru. Tapi itu jadi menantang, ternyata nanti ke depan itu akan ada gitu seperti ini tuh gitu. Bahkan seperti kalau misalkan dulu mah ada kejahatan perang kayak gitu. Itu seperti itu, dan itu jadi dengan adanya warga masyarakat yang dibantu kan, dengan senyum dan mengucapkan terima kasih. Itu luar biasa, menambah semangat, menambah. Jadi saya tidak akan
pernah tidak akan pernah meninggalkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, memang tidak selamanya harta atau balasan yang kita terima itu dalam bentuk harta ya, yang menjadikan kita bahagia. Betul kan? Ya, mungkin hanya sekedar senyuman, hanya sekedar disuguhi makanan ringan. Iya. Misalnya Kang hatur nuhun, iya ngopi heula, misalnya kan gitu ya. Iya, betul kan. Penghargaan sekecil apapun itu akan terasa ke kita sebetulnya ya. Betul, itu terjadi pada saat Merapi meletus 2010. Di Jogja. Di Jogja itu. Kita pada saat itu kan sudah ada awan panas yang ke tempatnya Mbah Marijan pada saat itu, dan Mbah Marijan kan meninggal di sana. Kita udah sana, habis dari sana pulang. Itu di sana itu banyak perkebunan salak pondok kan. Wah. Perkebunan salak pondok, dan itu tertutup abu. Dan warga masyarakat di sana juga menyampaikan, "Mas ini dulu," katanya, "mampir dulu," gitu. Dan di sana qadarullahnya kebetulannya ada salak-salak yang memang sudah dipanen sebelum abu turun. Udah ke sana tuh disuguhin salak. Udah disuguhin salak tuh harus bawa. Dan harus bawanya tuh silahkan katanya, bawa sebanyak-banyaknya, dan itu silakan ambil aja katanya, ini apalagi untuk relawan. Aduh, itu sebuah kenikmatan gitu, dengan warga mempersilahkan ini katanya dibawa aja, itu sudah melebihi gaji atau yang diberikan gitu ya. Bahkan kan rezeki itu tidak hanya dalam bentuk gaji ya. Bisa juga dalam bentuk seperti itu juga luar biasa kan. Iya. Nah, memang kalau melihat bencana di Indonesia banyak titik-titik rawan bencana nih. Iya. Nah, kalau daerah Jawa nih yang paling berat, daerah mana gitu biasanya? Sebenarnya tidak harus Jawa kan, Bandung juga berat sekarang. Oh, Bandung itu termasuk berat ya, Bandung ya? Kalau misalkan akan melihat Sesar Lembang. Sesar Lembang itu dari Gunung Manglayang sampai ke Padalarang yang Tagogapo itu, itu melintang itu sekitar 24 km. Dan itu menurut beberapa ahli dari ITB itu melihat kalau misalkan memang sudah terjadi, itu potensi bencana mencapai 7,6 skala Richter. Dan itu mengguncang Bandung. 7,6, jadi si patahannya itu memang jadi nanti patahannya itu bergeser gitu. Dan katanya juga ada beberapa sumber menyampaikan bahwa di Bandung juga berpotensi untuk likuifaksi. Dan tempatnya di Gede Bage. Gede Bage. Kalau Gede Bage kena, mungkin daerah sini juga termasuk ujung-ujung ya. Nanti kalau misalkan akan berkenan, nanti bisa mengundang ahlinya ke sini. Oh gitu. Saya mah bukan ahli, saya mah hanya baca-baca aja. Gitulah. Pemerhati. Nah, berarti semua daerah sebetulnya berpotensi bencana, apapun itu ya. Betul, namanya semua bencana. daerah berpotensi. Nah, kalau dari ilmu yang Kang Andri punya nih, yang pernah Kang Andri dapat, sebetulnya kita sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai warga negara, apa nih yang kita harus persiapkan sederhana mungkin ya? Apa yang harus kita siapkan nih di diri kita nih? Kira-kira apa nih yang menurut Kang Andri? Sebenarnya setiap orang itu pasti disiapkan dengan kemampuan untuk melindungi diri, melindungi keluarga. Nah, intinya adalah kita bisa mencari ilmu, literatur terkait dengan bencana. Dan apabila bencana terjadi, tidak boleh panik sih sebenarnya. Justru katanya menurut beberapa ahli, beberapa praktisi, bahwa kepanikan itu yang membunuh itu katanya. Itu kepanikan itu karena kita tidak tenang gitu. Intinya adalah kalau misalkan ada bencana, kita tetap tenang dulu yang pertama. Misalkan kalau ada bencana gempa, tenang aja dulu gitu. Kalau misalnya gempa juga pasti tidak akan ujug-ujug 5 menit gitu gempa. Pasti di detik pertama, detik kedua, detik ketiga tetap tenang dulu. Udah tenang gitu baru kita bisa evakuasi keluar rumah, jalan sendiri. Kalau di rumah sendiri ada namanya kita nyiapin tas siaga bencana. Kalau misalnya dalam keadaan darurat, tas itu bisa dibawa keluar. Dan itu isinya kayak makanan yang bisa bertahan 1 minggu atau 1 bulan. Surat-surat penting, itu harus disiapkan nih sekarang. Apabila nanti terjadi sesuatu, pasti itu yang paling dibutuhkan. Dan itu yang pertama kali dibawa keluar.
Jadi ada satu tas isinya dokumen-dokumen, Dokumen-dokumen resmi. makanan yang tahan. Iya, tahan beberapa Ya, lama. tahan Tapi beberapa. jangan mie instan. Jangan mie instan. Jangan mie instan. Di luar mie instan. Di luar berarti mie ya? instan. Seperti apa tuh, Kang? Misalkan ada biskuit, air mineral itu pasti biskuit yang agak tahan. Dan itu harus selalu dicek masa Kadaluarsanya. kadaluarsanya. Betul. Ya, betul, Dan betul, kalau kita yang paling banyak habis itu biskuit itu kalau nggak ada makanan suka kekoreh itu kan. Sego Korea itu ya. betul. Kadang harus dikontrol juga gitu. Benar-benar. Nah, ini juga nih yang saya penasaran sekali nih, Kang. Misal bencana banjir, Iya. ya, misal bencana banjir. Yang pertama kali banyak dibutuhkan para korban bencana ini sebetulnya di lokasi itu apa? Yang pertama kali dibutuhkan pasti sesuatu yang berhubungan dengan perut, Kang. Itu adalah makanan siap santap ya, makanan siap makan. Iya. Itu pasti yang dibutuhkan. Makanan dan minuman itu pasti dibutuhkan. Dan itu tidak hanya di banjir, di beberapa bencana juga sangat dibutuhkan itu. Gitu. Di samping adalah pakaian, Iya. pakaian yang layak pakai ya. Iya. Dan Karena selalu tertinggal kan. betul. Dan bukan pakaian bekas. Sekarang ini hampir di setiap bencana ada bencana baru. Misalnya itu banyak, mohon maaf, misalkan pakaian-pakaian bekas itu dikumpulkan, disumbangkan. Memang bagus niatnya, tapi akan lebih bagus jika pakaian-pakaian bekas itu tidak ujug-ujug bekas, tapi misalkan ada komunitas di Bandung, ada komunitas nih, dia tuh menerima pakaian bekas dan setelah diterima itu dia setrika, dia laundry, baru dikirim. Jadi ada proses sortir dulu ya. Betul, ada mungkin prosedur dulu. Jadi nggak- jangan sampai kita itu mumpung ada bencana keluarkan semua. keluarkan misalkan numpuk di rumah tuh keluarkan. Iya, Gitu. iya. Tapi itu baik, Betul. tapi memang mungkin caranya bisa lebih elegan. Iya. Bisa disortir dulu. Ya itu tadi mungkin kalimat pakaian bekas memang kebanyakan semua sudah menjadi bekas. Betul. Hanya saja apakah bekasnya itu layak dipakai Ya. atau tidak, ya kan? Berarti memang kita harus bisa memilah juga ya. Betul, Kang. Memilah. Kategorinya seperti apa biasanya? Biasanya Yang layak itu? yang layak itu adalah pakaian dewasa. Pakaian dewasa, terus pakaian yang memang bisa ringan, itu seperti pakaian kaos. Tidak usah, ada juga yang nyumbangin jas, itu kan itu kan jauh banget gitu ya. Ada yang nyumbangin jas, ada yang nyumbangin dan lain sebagainya yang tidak, yang memang dibutuhkan warga saat itu, mungkin sarung ya, ada kaos, baju kemeja juga, mungkin tidak harus baju yang kayak batik juga bagus sebenarnya. Ada yang kebaya, itu kebaya kan tidak masa di bencana ada kebaya gitu Iya, kan, iya, jas. iya. Proporsional lah kita gitu, Menyesuaikan lah yang lebih simpel mungkin ya. yang lebih simple ya, seperti kaos, sarung itu lebih banyak biasanya dibutuhkan. Gitu. Nah, dulu kalau boleh tahu nih, boleh diceritakan nih, Kang. Boleh. Pertama Kang Handri ke lokasi bencana nih, yang dirasakan seperti apa, Kang? Bisa ceritain, Kang? Yang pertama kali ke lokasi bencana yang dirasakan itu, pada saat itu pada tsunami Aceh. Tsunami Aceh malah. Tsunami Aceh itu yang paling banyak membawa hikmah. Banyak hikmah. Jadi titik balik Andri di kemanusiaan itu di sana lahirnya itu. Pertama kali diturunkan ke sana, memang luar biasa ya Aceh pada saat itu. Dengan bencana seperti itu, terus karena kita sudah punya ilmu tentang kebencanaan. Terus pas hari pertama terjun ke sana, ada sebuah bangunan, itu banyak, ada 4 orang kita tuh ya datang. Kok ini mayat nggak apa-apain ya katanya. Kita ke sana dengan bangganya gitu. Dengan baru terjun lah, rookie gitu ya, rookie. Baru terjun pertama kali lihat, kok nunduk gitu ya, ini kenapa banyak tentara, ada TNI, ada PMI, ada, kok nggak disentuh. Pas memberanikan ke sana, pas nunduk, pas dibuka gitu, ini kebuka gitu, langsung ini yang ngeburai gitu kan. Mohon maaf, isi tubuhnya itu memburai, langsung kita semuanya muntah-muntah di sana. Justru memang itu di sana juga pergulatan batin itu ya di sana, antara menolong dan tidak menolong. Kalau kata tentara di sana, udah Kang biarin aja katanya, ini udah meninggal, nanti ini nunggu beko biar bisa keangkat seluruhnya. Kalau dipaksain ya akan terjepit, akan putus itu kan. Semenjak saat itu 3 hari kemudian tidak enak makan, tidak enak tidur melihat itu. Tapi dari sana juga bisa belajar bahwa
kita tidak harus selalu ingin menolong orang gitu ya, dengan menolong orang dengan sembrono gitu tanpa ilmu gitu. Kita juga harus tanya-tanya dulu, kita keluar dulu ke orang yang pernah ke sana duluan. Itu tidak harus sok jago lah gitu. Tapi di sana juga jadi mulai itu mulai manage rasa takut, memanage rasa iba juga gitu. Dulu itu waktu di Aceh itu saya diberikan amanah itu dari posko utama DT itu harus evakuasi mayat. Dan kita target sehari itu 1.000 kan. Sehari 1.000? 1.000. Dan itu setiap kali melangkah itu ada mayat. Dan itu membuat ya Allah, ya Allah, ya Allah, banyak berzikir, banyak itu. Jadi kenapa bisa seperti ini ya? Walaupun itu sudah takdir, tapi ada pertanyaan kenapa bisa seperti ini gitu. Kalau misalkan bisa ada warning, ada peringatan terlebih dahulu atau apanya di sanalah. Jadi membuat Andri ingin terus belajar tentang kemanusiaan, khususnya kebencanaan. Kalau misalkan ada sekarang itu kan di kebencanaan itu ada 3 fase, ada DRR, disaster risk reduction atau mitigasi bencana, atau pendidikan PRB, pengurangan risiko bencana, ada tanggap darurat sama rehab rekon. Nah sekarang juga aktif di pengurangan risiko bencana. Yang mudah-mudahan dengan aktif ini bisa meminimalisir gitu kan korban-korban bencana. Wah, kebayang ya, setiap melangkah itu sudah ada mayat, sudah ada korban. Sempat terbesit nggak? Aduh, kayaknya saya sudah. Ya, pada saat itu pernah terbesit kan. Sempat terbesit. Di minggu pertama itu, wah udah. Kan kita tugas 2 minggu kan di Aceh itu. Jadi udah 3 hari itu udah enak gitu ya. Udah enak, udah stres lah. Tapi qadarullahnya tim kita itu, ketua timnya itu bagus itu. Dia bisa melihat psikologi relawan. Dari sana juga saya juga belajar juga gitu dari jadi leader saya gitu. Dia bisa melihat udah 3 hari udah jenuh nih anak gitu kan. Harus seperti apa ya? Diputerlah di sini ada tiga bidang. Bidang pertama ada bagian gudang, ada dapur umum, diputerlah gitu. Di per 3 hari di lapangan, 3 hari masuk ke gudang, 3 hari di dapur. Dan itu membuat jadi tingkat stres itu berkurang kan. Gitu. Jadi asalnya kita tiap hari disuguhi dengan mayat, dengan masukin mayat ke kantong, itu pasti udah jenuh, udah enek, udah gimana gitu. Tapi dengan kejelian dari seorang leader, ternyata leader itu tidak hanya bisa merintah-merintah gitu kan, tapi bisa melihat bahwa kemampuan relawan ini seperti ini. Dia juga pasti butuh yang namanya istirahat. Dan rotasi itulah yang membuat kita menjadi survive terus itu. Gitu. Jadi memang pada saat itu kalau misalkan si leadernya tidak jeli melihat kita gitu ya, sampai sejauh mana tingkat stres seorang itu, wah udah muntah kayaknya, udah harus diopnam kayaknya gitu. Karena tingkat stres. Kadang orang juga melihat bencana itu gampang lah bencana gitu. Bahkan sampai mohon maaf misal kemarin yang di Lombok, di Palu, ada beberapa relawan yang memang kolaps karena dia tidak melihat dirinya ini punya keterbatasan gitu. Kita kan kadang seringkali modal semangat aja gitu kan, wah udah semangat membantu, tapi mereka lupa gitu bahwa diri kita juga butuh istirahat, butuh menenangkan, butuh asupan istirahat yang cukup. Makanya di kita kalau di DT itu setiap kali 1 minggu udah jangan di lapangan, harus rehat. Minimal rehat itu bisa liburan ke daerah setempat yang memang suasananya tenang gitu. Tidak usah memaksakan, kita juga seperti itu. Wah, luar biasa. Dan itu belajarnya dari Aceh semuanya, Kang. Di Aceh itu tempat belajar, tempat kita terjun pertama kali, tempat belajar dari lembaga nasional maupun internasional. Di sana yang menguatkan, saya tuh ternyata tidak cukup dengan keilmuan pada saat itu tuh. Gitu. Harus menggali terus keilmuan tentang kebencanaan itu. Jadi kebencanaan itu tidak harus selalu semangat dengan menolong aja udah cukup, enggak gitu. Harus ada ilmunya tetap. Iya. Ya memang semua harus didasari dengan ilmu pastinya. Betul, ya. Kan. Nah, kalau dari pengalaman dengan tim-tim lain nih, kan banyak di Indonesia, nggak hanya 1, 2, 3, 4 nih. Iya. Ada cerita tersendiri nggak pengalaman bekerja sama seperti apa tuh biasanya tim-tim ini? Kerjasama yang paling pasti ada di lokasi itu, pasti kita tidak bisa sendiri kan. Betul. Kita akan selalu berkolaborasi. Terlebih pada saat itu
yang paling membuat saya semangat itu setiap kita kolaborasi ke daerah bencana. Ke daerah bencana kemarin terakhir ke Rohingya, ke Myanmar. Myanmar itu. Itu terus terang saya dari DT mewakili 1 orang Kang, diwakili saya. Tapi ada dari lembaga lain, ada beberapa gitu ya. Nah, pada saat di lokasi pasti kerjasama gitu, apalagi dipertemukan dengan LSM internasional di sana itu.